Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang Designing Effective Organization atau merancang organisasi yang efektif. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Fadil Majid, yang kedua ada Fiorentina, yang ketiga ada Fikri Ramadan, yang keempat ada Galih Purwana Sidik, yang kelima ada Gilman Mahran, yang keenam ada Haura Frisya Hidayat, yang ketujuh ada Kusumah Permata Dewi, yang kedelapan ada Lia Nurul Anggraini, dan yang terakhir ada Lilis Nur Alifah. Selanjutnya yaitu untuk penyampaian materi. Untuk penyampaian materi pertama yaitu oleh saya sendiri tentang dimensi struktur organisasi dan hierarki otoritas. Dimensi struktur organisasi. Sebuah organisasi merupakan sebuah kombinasi yang bermakna dari kelompok dan individu yang bekerja bersama dengan visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur itu sendiri memiliki arti yaitu untuk mengatur secara formal antara individu dengan kelompok sehubungan dengan alokasi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di dalam organisasi. Jadi singkatnya, struktur organisasi adalah penyusunan secara formal dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi yang distandarisasi, ada aturannya dan ada prosedurnya. Selanjutnya, hierarki otoritas. Hierarki sendiri memiliki arti suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dapat berada di atas, di bawah, maupun pada tingkat yang sama. Nah, otoritas juga memiliki arti kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, otoritas memungkinkan seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan secara organisasi. Hierarki otoritas ini dibuat dalam suatu organisasi ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga karyawannya. Manfaat bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat tumbuh dengan kekuatan staf manajerial yang kompeten. Di sisi lain, manfaat bagi karyawan yaitu dapat memberikan pengembangan karir yang maksimal. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Haura Frisya Hidayat. Saya Haura Frisya Hidayat akan menjelaskan tentang bagan organisasi perusahaan manufaktur hipotetik. Yang pertama itu ada divisi tenaga kerja. Bagan standar organisasi mencerminkan fakta bahwa banyak tugas yang harus dilakukan dalam suatu organisasi dibagi menjadi pekerjaan khusus, proses yang dikenal sebagai pembagian kerja. Secara teori, semakin dikit tugas yang dilakukan seseorang, semakin baik dia diharapkan melakukannya. Yang kedua ada rentang kendali. Jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Rentang kendali atau span of control sangat perlu dalam pengorganisasian, karena berhubungan dengan pembagian kerja, koordinasi, dan kepemimpinan seorang pemimpin atau manajer. Yang ketiga ada posisi lini versus staff. Struktur lini dan staff merupakan hal penting dalam membagi beberapa wewenang antar satu anggota dengan yang lain dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi lini dan staf adalah bentuk gabungan dari struktur organisasi fungsional dan asas komando dari struktur organisasi lini atau garis. Namun, tugas pimpinannya akan terbantu berkat kehadiran beberapa staf. Pimpinan akan melimpahkan wewenang dalam organisasi secara vertikal kepada pimpinan bawahannya. Peran staf pada struktur organisasi tersebut sebagai penasihat dan pemberi masukan.
bantuan hingga ide dan data atau informasi yang pimpinan butuhkan. Yang keempat, ada membandingkan rentang kontrol. Dalam bagian organisasi, salah satu hal yang paling mudah untuk menentukan tentang suatu perusahaan dengan melihat bagian organisasinya adalah rentang kendali. Yang terakhir, ada desentralisasi. Desentralisasi atau decentralization adalah pendelegasian wewenang perencanaan dan pengambilan keputusan kepada individu atau subunit organisasi yang lebih bawah. Hasil dari bagian organisasi mungkin menunjukkan lebih sedikit posisi staf, karena otoritas pengambilan keputusannya didorong lebih jauh ke bawah hierarki. Banyak organisasi telah bergerak menuju desentralisasi untuk mempromosikan efisiensi manajerial dan untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi tinggi versus datar. Dalam organisasi tinggi, hierarki memiliki banyak lapisan dan manajer memiliki rentang kendali yang sempit. Lalu dalam organisasi datar, hierarki memiliki beberapa lapisan dan manajer memiliki rentang kontrol yang luas. Lalu materi selanjutnya ada desentralisasi. Berbagai manfaat dikaitkan dengan desentralisasi rendah atau sentralisasi tinggi dan desentralisasi tinggi atau sentralisasi rendah dalam organisasi. Desentralisasi rendah atau sentralisasi tinggi yaitu menghilangkan tanggung jawab tambahan tidak diinginkan oleh orang-orang yang tampil pekerjaan rutin. Lalu mengizinkan keputusan penting dibuat oleh individu yang melihat gambaran besar. Yang kedua ada desentralisasi tinggi atau sentralisasi rendah. Itu dapat menghilangkan manajemen level of, membuat organisasi yang lebih ramping, serta mempromosikan peluang yang lebih besar untuk keputusan yang akan dibuat oleh orang-orang terdekat untuk masalah. Slide selanjutnya yaitu departementalisasi atau cara penyusunan organisasi. Proses departementalisasi yaitu cara untuk memecah suatu organisasi menjadi beberapa unit. Adapun pengelompokan organisasi dipecahkan menjadi, yang pertama ada organisasi fungsional. Pada dasarnya, organisasi fungsional membuat departemen individu sesuai dengan fungsi yang mereka lakukan, dengan orang yang melakukan fungsi serupa yang ditugaskan padanya departemen yang sama. Lalu yang kedua ada organisasi produk. Organisasi setidaknya yang sukses tidak tinggal diam, mereka terus berubah ukuran dengan cakupan. Ketika mereka mengembangkan produk baru dan mencari pelanggan baru, mereka mungkin menganggap fungsional struktur tidak bekerja sebaik dulu. Memproduksi berbagai macam produk menggunakan berbagai metode yang berbeda. Misalnya, mungkin membebani divisi manufaktur organisasi fungsional. Organisasi produk juga memiliki kelemahan yang paling jelas, yaitu kerugian skala ekonomi yang berasal dari duplikasi berbagai departemen dalam operasi unit. Masalah lain yang terkait dengan desain produk melibatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Dalam organisasi produk, unit terpisah dibentuk untuk menangani lini produk yang berbeda. Masing-masing divisi ini berisi semua departemen yang diperlukan agar dapat beroperasi secara independen satuan. Contoh, ketika perusahaan beralih dari organisasi produk yang cukup tradisional ke struktur internal yang digerakkan oleh pertimbangan pasar. Lalu ada organisasi matriks, departemen oleh fungsi dan produk. Dalam desain matriks, manajer memainkan 3 peran utama. Di antaranya, yang pertama, ada pemimpin teratas individu yang memiliki otoritas atas kedua lini. Kedua, di sana adalah bos matriks, orang-orang yang mengepalai departemen fungsional atau proyek tertentu. Lalu yang terakhir, ada 2 manajer bos, orang yang harus melapor ke produk, dan fungsional manajer, dan berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan masing-masing. Saya Fiorentina di sini akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai struktur matrik.
Dalam organisasi matriks, struktur produk ditumpangkan pada struktur fungsional. Ini menghasilkan sistem wewenang ganda di mana beberapa manajer harus melapor kepada dua bos, yaitu kepada manajer proyek atau produk dan manajer fungsional atau departemen. Di sini ada contoh strukturnya. Untuk panah ke samping itu merupakan manajer proyek dan panah ke bawah merupakan manajer fungsional. Jadi struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multikomando, di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan kepada pimpinan proyek. Organisasi kemungkinan mengadopsi desain matriks ini ketika mereka menghadapi kondisi tertentu. Salah satunya yaitu ketika lingkungannya kompleks dan tidak pasti. Secara khusus, pendekatan matriks ini sering diadopsi oleh organisasi ukuran menengah dengan beberapa lini yang produknya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun unit operasi mandiri sepenuhnya. Di sini dijelaskan ada beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh desain matriks ini. Yang pertama, mereka mengizinkan penggunaan sumber daya manusia organisasi secara fleksibel. Jadi, individu di dalam departemen fungsional itu dapat ditugaskan untuk produk atau proyek sekaligus saat diperlukan. Dan kemudian mereka bisa kembali ke tugas rutin mereka saat tugas tersebut telah selesai. Yang keuntungan kedua, desain matriks ini menawarkan organisasi ukuran menengah cara yang efisien untuk merespon dengan cepat lingkungan yang berubah dan tidak stabil. Keuntungan yang ketiga, desain seperti matriks ini sering meningkatkan komunikasi di antara manajer. Mereka secara harfiah memaksa bos untuk mendiskusikan banyak hal. Namun, desain matriks ini dapat membuat frustasi dan stres karyawan karena mereka harus melapor kedua supervisor yang berbeda. Namun, di sisi lain juga desain matriks ini dapat memperluas sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk memenuhi tantangan dari lingkungan eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang selanjutnya ada mengenai penataan organisasi horizontal berdasarkan proses. Alih-alih mengiklankan pekerjaan dengan cara tradisional dan vertikal, dengan memiliki rantai panjang kelompok atau individu yang melakukan bagian dari satu tugas. Misalnya, satu kelompok menjual pekerjaan periklanan, lalu kelompok lain merencanakan kampanye iklannya, lalu kelompok lainnya lagi yang memproduksi iklan. Organisasi horizontal itu telah meratakan hierarki tersebut, artinya mereka mengatur tim kerja otonom secara paralel. Masing-masing melakukan banyak langkah yang berbeda dalam proses, misalnya anggota tim periklanan. Mereka dapat membawa keterampilan dan keahlian yang berbeda ke satu tim yang bertanggung jawab untuk semua aspek periklanan tersebut. Jadi organisasi horizontal ini dirancang agar dapat terus-menerus memperluas kapasitas setiap orang yang terlibat untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan, di mana pola baru dan ekspansi pemikiran selalu dirawat dengan baik agar organisasi menjadi wadah untuk terus-menerus belajar melihat bersama-sama secara keseluruhan. Selanjutnya, saya Gilman Mahran akan menjelaskan tentang organisasi horizontal. Organisasi horizontal meliputi 4 hal yang saling berkaitan. Yang pertama ada desain organisasi. Desain organisasi yang ideal adalah desain yang memberi kebebasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja, serta situasi kerja yang lebih informal. Lalu yang kedua ada menggabungkan elemen struktur organisasi. Diibaratkan seperti halnya sebuah rumah dirancang dengan gaya tertentu dengan menggabungkan elemen struktural dalam berbagai cara. Demikian juga organisasi dapat dirancang dengan menggabungkan dasarnya elemen dengan cara tertentu. Dengan demikian, desain organisasi mengacu pada proses koordinasi elemen struktural organisasi dengan cara yang paling tepat. Yang ketiga ada pendekatan klasik dan neoklasik, dengan tujuan pencarian untuk satu desain terbaik. Teori organisasi klasik ini tidak disukai karena tidak peka untuk kebutuhan manusia dan tidak cocok untuk lingkungan yang berubah-ubah. Menanggapi kritik, beberapa ahli teori organisasi berusaha untuk memperbaiki model klasik. Pendekatan ini diberi label teori organisasi neoklasik. Pendekatan neoklasik menghimbau agar organisasi dirancang dengan struktur hierarki yang datar.
yaitu meminimalkan kontrol manajerial atas bawahan, dan desentralisasi tingkat tinggi, yaitu mendorong karyawan untuk membuat keputusan sendiri. Kunci keefektifannya bukanlah mengendalikan tindakan orang secara kaku, tetapi secara aktif mempromosikan perasaan harga diri dan kepentingan mereka bagi organisasi. Lalu yang keempat ada pendekatan kontingensi. Desain berdasarkan kondisi lingkungan. Saat ini, secara luas diyakini bahwa desain terbaik untuk sebuah organisasi yaitu bergantung pada sifatnya lingkungan. Misalnya ekonomi, geografi, pasar, dan tenaga kerja. Ini dikenal sebagai pendekatan kontingensi untuk desain organisasi. Meski banyak fitur lingkungan yang dapat diperhitungkan ketika mempertimbangkan bagaimana suatu organisasi harus dirancang, penentu utamanya yaitu tampaknya seberapa stabil dan tidak stabilnya lingkungan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim, saya Galih Purwana Sidik akan mencoba menjelaskan materi mengenai desain mekanistik versus organistik. Pertama-tama, perbedaan desain mekanistik versus organistik. Jika dilihat dari aturan formal spesialisasi stabilitas, desain mekanistik tidak mungkin banyak merubah aturan kaku, sementara organistik kemungkinan banyak perubahan generalis, fleksibilitas yang cukup besar. Dan jika dilihat dari wewenangnya, desain mekanistik terpusat pada beberapa orang di atas, sementara organistik terdesentralisasi, tersebar di seluruh organisasi. Selanjutnya, menguji pendekatan kontingensi. Penelitian mendukung gagasan bahwa efektivitas organisasi terkait dengan sejauh mana struktur organisasi mekanistik atau organistik disesuaikan dengan lingkungannya, stabil atau turbulen. Jadi di sini pemilihan desain organisasi harus disesuaikan dengan keadaan atau lingkungan perusahaan atau organisasi tersebut. Misalnya, jika perusahaan atau organisasi sedang mengalami turbulen, maka dapat memilih desain organistik. Mengapa? Karena dengan desain organistik, perusahaan dapat memungkinkan merubah aturan dengan cepat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu 5 elemen dasar organisasi menurut Mintzberg. Yang pertama, inti operasi, yaitu karyawan yang melakukan pekerjaan dasar yang terkait dengan produk atau layanan organisasi. Yang kedua, puncak strategis, yaitu eksekutif tingkat atas yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh organisasi. Yang ketiga, garis tengah, yaitu manajer yang mentransfer informasi antara puncak strategis dan inti operasi. Yang keempat, teknostruktur, yaitu para spesialis yang bertanggung jawab untuk menstandarisasi berbagai aspek kegiatan organisasi. Yang kelima, staf pendukung, yaitu individu yang memberikan layanan dukungan tidak langsung kepada organisasi. Selanjutnya yaitu 5 desain organisasi menurut Mintzberg. Yang pertama, struktur sederhana. Yang kedua, birokrasi mesin. Yang ketiga, birokrasi profesional. Yang keempat, struktur divisi. Yang kelima, adhokrasi atau bentuk organisasi yang fleksibel. Selanjutnya yaitu organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas melibatkan penghancuran hambatan internal dan eksternal. Akibatnya, mereka kadang-kadang disebut sebagai organisasi bebas hambatan. Namun, ada variasi organisasi tanpa batas yang hanya melibatkan penghapusan batas eksternal, yaitu yang pertama, organisasi modular, dan yang kedua yaitu organisasi virtual. Selanjutnya yaitu desain interorganisasi melalui organisasi tunggal. Semua desain organisasi yang berkonsentrasi pada pengaturan unit dalam suatu organisasi disebut desain interorganisasi. Namun, terkadang bagian dari organisasi yang berbeda harus beroperasi bersama untuk mengkoordinasikan upaya mereka pada proyek semacam itu.
organisasi harus membuat desain antar organisasi, rencana yang menyatukan dua atau lebih organisasi. Dua desain seperti itu biasa ditemukan dalam konglomerat dan aliansi strategis. Terima kasih. Baik, saya Lilis Nur Alipa. Saya akan mempresentasikan materi aliansi strategi keberlanjutan hubungan interorganisasi. Ada 3 jenis strategi yang diidentifikasi. Yang pertama, Mutual Service Consortia, di mana strategi yang lebih dikenal dengan konsorsium layanan timbal balik ialah pengaturan antara dua perusahaan serupa dari yang sama atau industri yang serupa untuk mengumpulkan sumber daya dan menerima manfaat yang tidak akan terlalu sulit atau mahal untuk diperoleh sendiri. Fokus dari strategi ini tuh seringkali berfokus pada beberapa kapasitas teknologi tinggi seperti file peralatan diagnosa yang mahal dan mungkin digunakan bersama oleh 2 atau lebih perusahaan atau rumah sakit. Yang kedua, Value Inventorship, skala di ujung yang terdekat, jenisnya kolaborasi atau yang disebut sebagai kementerian rantai nilai. Ialah strategi perusahaan di kedua industri berbeda yang memiliki kemampuan yang saling melengkapi. Contohnya, pemasok hubungan pelanggan. Ini contoh utama dalam pengaturan. Satu perusahaan membeli barang-barang yang diperlukan dan layanan dari yang lain sehingga dapat melakukan bisnis. Karena setiap perusahaan sangat bergantung pada sisi lain komitmen masing-masing pihak terhadap hubungan timbal balik ini. Yang ketiga, joint venture, ekstrim di antara dua perusahaan yang berkolaborasi atau patungan. Pengaturan di mana perusahaan bekerja sama untuk memenuhi peluang yang membutuhkan kapabilitas yang lain. Misalnya, 2 perusahaan mengadakan patungan. Jika salah satunya memiliki teknologi, ini tuh menjadi komersial yang layak produk. Adapun manfaat yang diperoleh dalam usaha ini tuh yaitu yang terutama dalam bentuk teknologi yang lebih baik, pasar yang lebih luas, dan skala ekonomi yang lebih besar. Kemudian ada struktur tim global lintas fungsi. Di sini ada contoh dari kolaborasi antara Daimler dan Chrysler, di mana keinginan kedua belah pihak muncul karena salah satu telah mempelopori penggunaan tim lintas fungsi dan teknologi informasi baru untuk menurunkan biaya produksi dan mempercepat pengenalan produk baru. Salah satu dari kedua ini tuh membutuhkan keahlian ini untuk muncul ketika mereka mengakuisisi American Motoric dan semua insinyur desain berbakat. Daripada mengabaikan atau mengintegrasikan bakat ini ke dalam organisasi dengan cara tradisional, salah satu pihak ini membentuk tim lintas fungsi dengan kumpulan bakat yang melimpah. Nah, tim-tim ini tuh merancang Shape Green Cyclope yang akhirnya membangun pusat teknologi senilai 1 miliar untuk menampung semua tim. Adapun konsep
tim lintas fungsi ini tuh telah bekerja dengan baik karena input jaringan komputer yang canggih yang memungkinkan semua tim untuk tetap berhubung satu dengan yang lainnya. Karena jaringan juga ini memungkinkan tim berbeda untuk mengakses informasi dari tim lain sehingga semua tim berbagi informasi sebagai masalah desain yang sedang ditangani. Kunci dari konsep ini tuh adalah kemampuan untuk merangkul konsep tim lintas fungsi dan efektivitas jaringan komputer.